Shad mu'arrifun ila salasatin qusim haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Mu'arrifun, mu'arrif, ta'rif, definisi, al-qaul syarih, kusima dia dibagi ila salasatin kepada 3. Haddun pertama ta'rif had, mu'arrif had, wa rasmiyun kemudian ta'rif rasam, wa lafziyun dan ta'rif lafzi, ulima yang diketahui oleh lafaz. Fal hadu bil jinsi wa faslin waqa'a, maka ta'rif had waqa'a dia terjadi bil jinsi dengan jenis, wa faslin dan kuli fasol, kuli jenis dan kuli fasol. War rasmu bil jinsi wa khasatin ma'a, sementara ta'rif rasam itu dengan jenis dan kuli khasah ma'a, bareng-bareng. Wa naqisul hadi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a. Wa naqisul hadi dan naqisul had, ad-naqis bi faslin dengan kuli fasal, aw ma'a atau beserta jinsin ba'id, jenis ba'id, jenis qarib, jenis ba'id, jenis apaan. Itu sudah ditulis ya. La qaribin waqa'a, bukan dengan jenis qarib, waqa'a terjadi ia, naqisul had. Wa naqisul rasmi bi khasatin faqat, naqisul rasam, rasam naqis dia dengan kuli khasah faqat saja. Aw ma jinsin abadin qadir tabat, atau qadir tabata, ia naqisul rasam sungguh telah terikat, ma jinsin abadin, ma jinsin abadin, atau khasah beserta jenis abad, qadir tabat yang sungguh ia telah terikat. Wa ma bilafzin ladaihim syuhira, wa ma syuhira dan ta'rif yang dikenal ladaihim di sisi mereka ahli mantik, bilafzin dengan ta'rif lafzi, tabdilu lafzin yaitu menggantikan satu lafaz, biradifin asyara dengan lafaz yang sama artinya, lafaz sinonim asyara yang lebih masyhur. Iklam dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna al-mu'arrafa ala thalathati aqsamin, haqiqiyyun wa rasmiyyun wa lafziyyun. Fal haqiqu isman tamun wa naqisun. Fatamu dhikrul jinsil qaribi wal fasli kal hayawanin natiqi lil insani, wan naqisu dhikru fasli faqat أو مع جنس بعيد. وسمي هذا النوع حقيقيا لأنه مشتمل على الأوصاف الذاتية التي تركبت منها الحقيقة، فنسب للحقيقة لهذا المعنى. والرسمي اسمان تام وناقص، فالتام ذكر جنس القريب والخاصة الحيوان الضاحك للإنسان، والناقص ذكر الخاصة وحدها أو مع جنس بعيد الضحاك بالقابلية لا بالفعل. والخاصة معنى كل ويلزم شيء ولا يوجد في غيره. I'lam anal mu'arrifa ala salasati aqsamin, ketahuilah kamu bahwa saya mu'arrif, mu'arrif ya ta'rif, ya al-qaul syarih, definisi sama. Ala salasati aqsamin itu atas 3 bagian. Haqiqiyin, jadi baca haqiqiyun juga bisa. Ahaduha haqiqiyun, wa rasmiyun dan mu'arrif rasmi atau ta'rif rasam, wa lafziyun dan ta'rif lafzi. Fal haqiqiyu maka mu'arif hakiki, ini ta'rif hakiki. Qismani dibagi 2, tamun wa naqisun, tam dan naqis. Berarti had tam dan had naqis, atau ta'rif hakiki tam dan ta'rif hakiki naqis. Fattamu maka hatam zikrul jinsil qaribi wal fasli,
yaitu menyebutkan jenis qarib. Jenis qarib berarti ingat ya, berarti hayawan, yaitu kuli jenis yang di bawahnya tidak ada lagi jenis, di bawahnya ada nau, sementara di atasnya jenis. Zikrul jinsil qarib, menyebutkan jenis qarib, wal fasli dan fasal. Al hayawanin natik lil insan, berarti al hayawanun natik lil insan. Jadi mawal insan, apa itu manusia? Insan dijawab hayawanun natik. Nah, definisi hayawanun natik atau mu'arif hayawanun natik disebut hatam, yaitu dengan menggunakan al hayawan sebagai jenis qarib, an natik sebagai fasol, kuli fasol. Jadi hatam dia terdiri dari jenis qarib dan kuli fasol. Hayawan jenis qarib, natik, kuli fasol. Wa naqisu dan mu'arif hakiki nakis atau had nakis. Zikrul fasli faqat, menyebutkan kuli fasol saja. Al majin sin baidin atau kuli fasol beserta jenis baid. Wa sumiya hadzal naw', dan dinamakan ini macam hakikian. Kenapa disebut hakiki? Liana mustamilun, karena dia mencakup alal awsafi dzatiyah, atas sifat-sifat az-dzatiyah yang zat, allati taraqqabat min hal haqiqatu, yang tersusun mina darinya, dari al awsaf az-dzatiyah al haqiqatu, hakikat. Ya kayak tadi al insan hayawanun natik, hayawan dan natik ini adalah kulli zati dua-duanya, dan dari kulli zati dua-duanya ini tersusunlah hakikat manusia al insan. Begitu juga mawal insan, al insan natik. Nah, natik ini dia kulli fasol, dan darinya tersusun kata al insan. Atau mawal insan, ma haqiqatul insan, ma mafhumul insan, dibilang al insan ma jinsin bain, beserta jenis bain. Di atas hayawan apa? Namin. Berarti al insan namin natikun, yaitu namin makhluk yang sifatnya tumbuh, kemudian natik berpikir. Panusiba, maka disandarkanlah mu'arif hakik itu lil haqiqah, kepada hakikat. Lihadzal mana, karena mana ini, karena mana tadi, liana musyamil al awsafi dzatiyah war rasmi. Gitu ya. Bisa disebut al-mu'arrif, bisa disebut al-qaulu syarih, bisa disebut ta'rif atau definisi. Contohnya al-insan hayawanun natik. Al-insan disebut mu'arraf. Kemudian hayawanun natik disebut mu'arrif atau ta'rif atau qaul syarih. Lalu kemudian mu'arrif atau ta'rif dan seterusnya dibagi tiga. Ada had, ada rosam, ada labzi. Nah, had dibagi dua, had tam dan had naqis. Had tam adalah contohnya al-insan hayawanun natik.
Kenapa disebut tam? Ya karena dia terdiri dari hayawan jenis qarib, kemudian natik fasol. Ya artinya mu'arif atau definisi yang menggunakan kulli jenis qarib dan fasol berarti namanya had tam. Karena sempurna dia. Dia sempurna menunjukkan hakikat manusia. Al-insan hayawanun natik. Nakis yaitu definisi yang menggunakan kulli fasol doang. Mawal insan, al-insan natik. Ini namanya kulli fasol. Ya jelaslah di sini kurang karena kan fasol doang. Jenis qaribnya enggak. Atau al-insan adalah namin. Natikun adalah makhluk yang tumbuh, natikun lagi berpikir, berakal. Ini sama disebut an-nakis karena dia terdiri dari jenis bait yaitu namin dan fasol. Jadi yang kuat banget ini dia, jenis qarib kuat dia. Dia seperti itu ya, kuat banget itu. Had-tam, had-nakis. Had itu kan secara arti batasan. Kenapa disebut had? Karena dia batasannya pasti. Di mana definisi itu dia mengumpulkan seluruh anggota yang bisa masuk ke dalam definisi tersebut. Di sisi lain dia mencegah, dia membatasi dan tidak membolehkan selain anggota mu'arraf untuk masuk dalam ta'rif gitu. Selanjutnya. Jadi wasumya danau hakikian. Kalau di sini Imam Abdurrahman Al-Khudari membahasakannya hakiki ya. Wasumya danau hakikian la musyamil alal awsaf dzatiyah karena mencakup atas ya, sifat-sifat yang zati. Berarti al-insan hayawanun natik. Hayawan itu kulli dzati, natik kulli dzati. Kemudian al-insan natik, sama natik kulli dzati dia. Lalu kemudian al-hayawan namin natikun, namin kulli dzati, walaupun dia jenis bait. Kemudian natik kulli fasol, dia sama kulli dzati juga gitu. Makanya disebut hakiki gitu. Allati tarakabat minha, yang tersusun minha darinya, dari allati tadi, dari al-awsaf adzatiyah al-haqiqatu, ya sebuah hakikat. Panusiba maka disandarkanlah ia lil hakikati kepada hakikat. Makanya disebut mu'arif hakiki. Lihadal mana, karena mana ini. Mana tadi dia? Karena pemahaman ini yaitu li'ana musyamil alal awsafi dzatiyah allati tarakabat minha al haqiqatu war rasmiyu. Sekarang rasam. Apa itu? Had rasam atau mu'arif rasam? Kismani dibagi dua, tamun wa naqisun, tam dan naqis. Fatamu maka tam zikrul jinsil qarib, menyebutkan jenis qarib, wal khosati dan khos, arad khos. Kal hayawani dhaik lil insan, berarti al hayawani dhaik bagi al insan. Mawal insan, al insan hayawanun dhaik. Ini namanya rasam tam. Wan naqisu, sementara rasam naqis zikrul khosati wadaha, menyebutkan kulli khosoh saja, al majinsin ba'idin, atau beserta jenis ba'id. Qadhahiki bil qabul bil qabiliyati la bil fi'li. Zikrul khasati, menyebutkan yang khusus saja, berarti al insan dhahikun, atau kulli khasah beserta jenis ba'id. Qadhahiki bil qabiliyah, seperti ad-dhahiki bil qabiliyah, dengan al-qabiliyah la bil fi'li. Qabiliyah itu artinya potensi, dia punya potensi. La bil fi'li, bukan dengan fi'il. Kalau fi'il itu praktis gitu ya. Jadi sudah praktis ya. Wal khasatu dibaca dulu, nanti baru kita tulisan. Maknan kulliyun. Ya dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal qasatu ma'na kulliyah yalzamu syai'u wa la yujadu fi ghairihi wa hiya kharijiyatun bikhilafil fasli wal jinsi fa innahuma dzatiyani kama taqaddama wa yu'rafu dzalika biwa'dil lughati wa fardil aqli wal ladhi tabdilul lafzi bil lafzi muradifun lahu ashharu minhu inda sami'i al-qamhi lil birri wa taqidu bisami'i zaduhul arikiyu lil urudi ikasi syahrati fil lughati tanbihun al-haddul lughatu al-man'u war-rasmu al-alamatu wa minhu qawlu Jamil ibn Muammar rasmi darin waqaftu fi taladihi itu abdiyal hayata min jaladihi. Ya, betul. Jadi kembali kita lihat rosam tamtu zikrul jinsil qarib wal khassa kal hayawanin dhahik. Ketika dibilang mawal insan, apa itu insan? Dikatakan al insan hayawanun dhahik. Ini namanya rosam tam, yaitu dengan menyebutkan jenis qarib dan ad-dhahik, arad khas. Wa naqisu rosam naqis zikrul khassa wa'daha, menyebutkan al khassa faqat. Berarti mawal insan al-insan dhahik aw majinsin ba'id, atau beserta jenis yang ba'id, seperti mawal insan al-insan namin dhahik, atau bisa juga al-insan jismun dhahik bil qabiliyati, dengan cara qabiliyah. Qabiliyah itu potensi, la bil fi'li, bukan dengan praktis. Ya, artinya namanya manusia dia punya sifat khusus, yaitu sifat ini hanya ada pada manusia, yaitu tertawa. Dan ad-dhahik dia kulli, kulli, cuman maksudnya bukan kulli zati, maksudnya kulli aradi, dan itu khusus hanya pada manusia. Cuma dhahik di sini bil qabiliyah, dengan cara qabiliyah, la bil fi'li, bukan dengan secara praktis. Kalau praktis itu sudah kenyataan. Misalkan al-insan dikatakan al-insan qabilun li ta'lim ar-raqi. Manusia dia qabilun li ta'limir raqi. Dia menerima, dia punya potensi untuk belajar dan diajarkan, dan ar-raqi, dia punya potensi untuk meningkat. Itu potensi dia. Jadi melihat pada potensi. Walaupun bisa jadi ketika melihat kenyataan ada beberapa manusia dia begitu pada sesudah dia besar, dia malah justru tidak bisa belajar, dia tidak bisa diajarkan, katakanlah karena memang IQ jongkok, IQ-nya nggak mampu dia. Jadi istilahnya al-qabiliyah, punya potensi. Ya tinggal dihafalin aja tadi deh. Apa contoh rosam tam al-insan hayawanun dhahik, contoh rosam nakis al-insan dhahik, atau al-insan jismun atau namin dhahik. Ini ya.
Ini aja deh. Jadi rosam tam yaitu rosam atau definisi yang menggunakan hayawanun dohik, hayawan jenis qarib, kemudian dohik arad khas atau al khasah. Mawal insan, al insan hayawanun dohik. Nah definisi yang kayak seperti ini disebut definisinya rosam tam, itu dia. Kemudian ada rosam nakis. Kalau rosam nakis contohnya al insan dohikun, berarti definisinya hanya menggunakan khasah doang tuh, dohik. Atau dia menggunakan jenis bait dan khasah. Al insan namin, atau kita gunakan jismun juga apa-apa, jismun dohikun, jisim dohik yang tertawa. Nah terakhir mu'arrif tarif lafzi ya dengan menggunakan lafaz yang lebih masyhur. Misalkan ada al-fadaukas atau hizabrun, al-hizabru. Nah dua kata ini dianggap dua kata yang tidak familiar, yang banyak orang tidak tahu, bahkan mereka bingung. Sehingga ketika ditanya mahwal fadaukas, mahwal hizabru gitu ya, maka ditafsirkan al fadaukas atau al hizabru adalah al asadu. Nah kalau disebutkan al asadu orang tahu semua. Nah ini namanya ta'rif lafzi gitu ya. Ya ta'rif lafzi itu untuk menjelaskan sebuah lafaz sehingga orang paham gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya kondisional, artinya kondisional melihat kondisi ada lafaz yang orang belum jelas maknanya, kemudian dijelaskan dengan lafaz yang sinonim yang orang udah tahu dan lebih jelas maknanya. Itu aja deh. Jadi apa? Ta'rif lafzi mah gampang, yang penting banyak ngapalin mufradat, intinya gitu. Kita lanjut ya. Wal khasatu dan al khasam maknan kulliyun, dia adalah maknan kulli, sifat yang sifatnya kulli, yalzamu syai'a, dia melazimkan sesuatu. Seperti dohik, dohik itu tertawa. Nah tertawa di sini adalah mana kulli, sifat yang kulli yang hanya ada pada manusia. Wala yujadu fi ghairihi, dan tidak didapati mana kulli tadi pada selainnya, pada selain asyai. Sementara kata sifat dohik atau dohik itu tidak ada pada kuda, tidak ada pada kambing, tidak ada pada kerbau, ayam dan seterusnya. Wa ya kharijiyah, dan dia al-khassa dia sifatnya luar, arti luar, dia bukan kulli zati tapi kulli aradi gitu. Artinya keluar dari zat, karena dia bukan zat secara keseluruhan, dia bukan bagian dari zat, tetapi dia adalah sesuatu yang keluar dari zat. Jadi bukan hakikat, dia bukan keseluruhan hakikat, bukan bagian dari hakikat. Kayak tertawa itu kan bukan hakikat manusia, tetapi dia sifat khusus yang ada hanya pada hakikat manusia dan tidak ada pada hakikat-hakikat yang lain, sehingga kharijiyah. Bi khilafil fasli wal jinsi, lain adalah fasal dan jenis. Fa innahuma zatiyani, fasal dan jenis kedua-duanya adalah kulli zati, jenis kulli zati, kemudian fasal kulli zati. Jadi dia kulli zati, dia bagian dari zat. Ketika kita bilang al insan al insan hayawanun natik, nah hayawan itu dia jenis dan dia merupakan bagian dari hakikat manusia. Kemudian natik artinya berpikir, dan dia disebut kulli fasal dan dia merupakan bagian dari hakikat manusia juga gitu. Kama taqaddama subhanahu penjelasannya. Wa ya'rifu dzalika wa yu'rafu dzalika biwatil lughah wa fardil aqli, dan bisa dipahami hal tadi itu masalah khasah dia kharijiyah, kemudian fasal dan jenis dia zatiyah atau dakhiliyah katakanlah ya, itu bisa dipahami biwatil lughah dan peletakan bahasa, wa fardil aqli dan fardi prediksi akal, artinya barometer akal gitu. Wa lafzi tabiru lafzin bi lafzin muradifin lahu asyhara min inda sami. Ta'rif lafzi adalah menggantikan satu lafaz dengan lafaz yang sinonim, lalu baginya bagi lafaz yang pertama. Asyhara minhu, yang lafaz yang kedua ini lebih masyhur dari lafaz yang pertama,
tapi indasami di sisi pendengar. Kal qamhi bil burdi, seperti al-qama bil bur. Katakanlah ketika itu masyarakat tidak terlalu mengenal qamah, nggak tahu al-qamu, sehingga samar buat mereka, sehingga dan mereka lebih kenal kata al-bur, burrun, gandum, sehingga banyak yang bertanya mahwal qamah, apa sih qamah, gitu ya. Nah dijawab tuh al-qamah huwa al-burru. Nabi itu jawab al-burru, ya sudah jelas gitu ya. Di bahasa kita juga banyak ya, apalagi bahasa-bahasa yang sifatnya apa tuh, pakai bahasa-bahasa intelektual yang ada sisinya gitu ya. Apa itu? Masturbasi. Apa masturbasi? Masturbasi. Masturbasi. Itu kan bagi sebagian masyarakat bisa jadi nggak jelas. Sehingga kita jelaskan dengan definisi, kita jelaskan dengan kata yang sinonim. Apa itu masturbasi? Onani, kalau tidak sonani ya. Kalau bahasa fikihnya apa? Al-istimna. Apa itu al-istimna? Talabu khurujil mani bil yadi wa ghairiha. Meminta, mengusahakan keluarnya air mani bil yadi dengan tangan, wa ghairiha dan selain tangan dan teman-temannya. Ternyata tangan banyak temannya gitu ya. Banyak tuh bahasa-bahasa kayak gitu ya, bahasa-bahasa intelektual yang bisa jadi masyarakat atau bahkan kita suka nggak tahu gitu ya. Paling taunya bahasa intelektual tuh yang banyak di dapur. Apa banyak di dapur? Di antaranya tisi, samsi itu ya. Kenapa? Balik lagi ke masturbasi. Kalau tisi apa? Sendok. Apalagi satu lagi tadi samsi. Samsi apa? Samsi itu codet yang buat menggoreng gitu ya. Kalau zaman dulu disebutnya samsi. Wa taqidu bisami, dan pembatasan dengan kata sami zadaul iraqi, ditambah oleh Imam al-Iraqi. Li urudin ikasi syuhra fil lughah, karena datangnya inikasi syuhra, terbaliknya kemasyhuran fil lughah dalam bahasa. Artinya bisa saja pada saat ini satu bahasa masyhur dipahami oleh orang-orang, tapi bisa jadi suatu saat nanti bahasa ini tidak bisa dipahami. Jadi terjadi perubahan kemasyhuran. Kayak bahasa Betawi dulu dia, itu banyak yang orang sekarang nggak paham. Makanya biasanya masyarakat tuh senang kalau penceramahnya bisa bahasa Betawi, betul-betul. Mereka senang dibikin penasaran dengan bahasa-bahasa zaman dulu. Nanti kan mereka penasaran apa nih. Plus juga didengarnya agak aneh karena sudah tidak digunakan di masyarakat sekarang gitu. Jadi masyarakat senang penceramah yang biasanya menggunakan bahasa Betawi karena dalam telinga dan pendengaran audiens ini bahasa aneh, ini bahasa bikin penasaran, ini bahasa didengar lucu, betul lah betul. Nah, sehingga mereka nanti timbul penasaran, wah apa nih dan seterusnya. Biasanya gitu. Nah, jadi yang dicari lucunya. Apa contohnya bahasa Betawi dulu? Saya juga udah banyak lupa ya. Nah, totalitas banyak lupa. Nah, apa contohnya misalkan bererot. Apa itu bererot? Bererot itu apa ya? Berurutan dan banyak ya. Jalan bererot, berurutan. Apalagi pangkeng. Pangkeng itu kamar. Kalau tidak salah kamar, ya pokoknya kamar, ya pangkeng kamar. Terus terang, saya banyak lupa ya, karena nggak banyak digunakan. Tapi begitu dengar, oh iya, jadi ingat lagi gitu ya. Jadi napak jelas. Apalagi contoh yang lain, nyublok, gitu ya, bukan sublok suang apa? Nyublok itu jatuh, pala duluan, dia nyublak aja, dinyublak, jadi jatuh ke bawah dia. Kayak pesawat, misalkan lagi latihan, jatuh tuh. Palanya duluan ke tanah, kalau orang dulu nyebutnya nyublak itu dia. Jadi saya juga suka bingung mikirin dia, karena masyarakat kalau dengar kayak gitu jadi seneng.
Pertama didengar aneh, lucu, dan mereka jadi penasaran. Jala silgha tambihun, ini satu tambih kita ya. Al-had lughatan al-man. Al-had secara bahasa adalah mana, melarang. Maka apa tarif? Kenapa tarif disebut had? Ya karena tarif di sini dia memasukkan seluruh anggota mu'arraf ke dalam tarif definisi, dan dia mencegah secara keras yang selain anggota-anggota mu'arraf dicegah dan nggak boleh masuk dalam tarif gitu. Itu disebut had al-mar'u. Kalau disebut tarif, ya dia menjelaskan dan memberitahukan dan memberikan pengertian. Misalkan mahya sama, apa itu langit? Langit adalah kullu ma fawqana, segala sesuatu yang di atas kita. Kullu ma fawqana, dia menjelaskan hakikat dari langit. Kalau kita kembali ke nahwu, katakanlah ya, ma wal maf'ul bi, al maf'ul bi wal ismul mansub alladhi yaqa'u alaihi al fi'lu, katakanlah ma wal hal, apa itu hal? Al hal wa al ismul mansub al mufassir limam bahama minal hayat. Hal adalah isim yang dinasabkan yang dia menjelaskan limam bahama minal hayat, tingkah laku yang masih samar, sehingga orang jadi jelas, oh berarti hal begitu ya. Nah di sini definisi tarif itu untuk menjelaskan al-mu'arraf yang sebelumnya dianggap masih belum jelas dan samar. Warosmu, rosam itu artinya alamat, tanda. Wa minu, dan diantara rosam yang artinya tanda, qaulu jamil libni ammarin rasmi darin waqaftu fi talali kittu aqdil hayata min jalali. Rasmi, banyak sekali rosam, tanda-tanda darin, rumah sang kekasih. Waqaftu fi talali, yang aku berdiri fi talalihi, pada tolal. Tolal itu puing-puingnya, puing-puing rumah. Kitu, nyaris aku, aqdil hayata, aku menyelesaikan kehidupanku. Maksudnya nyaris aku bunuh diri, nyaris aku mati. Min jalali, min jalali ini diartikan min ajlihi, karenanya, karena rosam darin tadi itu. Ya seorang Arab ya, bisa jadi kenyataan, bisa jadi hanya gambaran dan imajinasi umum. Ketika dia ditinggal oleh sang kekasih jauh dan tidak bertemu lagi, kemudian dia selalu terbayang-bayang kekasihnya tadi, dan dia seringkali berada pada rumah yang tadinya ditempati sang kekasih, cuman rumah sekarang sudah hancur dan tinggal puing-puing gitu. Ai alamatuha wa asaruha, alamatuha tanda-tanda dar, wa asaruha sama asarnya, min romadin wa nahwi, berupa romad, abu dapur, wa nahwi, dan seumpamanya. Wasumiyal haddu tam taman liqauni bidzatiyat wa naqisu minhu ay minal had, maka nabi badil ajza wa sumiya naqisan li naqsi badiha fatam wal kashif lil haqiqah kulliha wa rasam innama huwa bil lawazim. Nanti lanjutan. Ini al-bayannya, seberapa jam saja deh, setengah 1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masalatu tsalisah fi syuruti tarjih. Masalah yang ketiga, syarat-syarat tarjih. Kemarin udah tarjih ya. Taqwiyatu ahadi tarafain alal akhar, memperkuat salah satu dari dua sisi alal akhar, atas yang lain. Memperkuat satu dalil dari dua dalil yang ada. Al-awalu at-tasawi fil quwwah. Yang pertama at-tasawi, menyamai fil quwwah, dalam kekuatan. Jadi sama-sama kuat ini.
fala ta'arudha bainal mutawatir wal ahad. Maka tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan antara mutawatir dan ahad. Karena mutawatir udah jelas dia lebih kuat, ahad dia lebih lemah, sehingga nggak ada ta'arud. Tapi kalau sama baru terjadi ta'arud, dan itu nanti harus ditarjih. Misalkan mutawatir dengan mutawatir tapi isinya beda, ahad dengan ahad tapi isinya beda, nah baru tuh terjadi ta'arud, sehingga harus ditarjih gitu. Kemarin kan cara tarjih udah ya. Kita lanjut saja dulu. Nah kalau seperti ini mah udah jelas, bal yuqaddamul mutawatiru, tapi didahulukan, dimenangkan mutawatir, karena di sini tidak ada ta'arud, udah jelas mutawatir lebih kuat, ahad lebih lemah gitu. Jadi tidak terjadi ta'arud, sehingga tidak ada tarjih gitu. Syarat tarjih itu ketika terjadi dua hal yang dia sama-sama kuat tetapi bertentangan gitu. Asani yang kedua, ittifaquma fil hukmi ma'atihadin nisbah. Sepakat keduanya, dua dalil tadi, fil hukmi dalam hukum, ma'atihadin nisbah beserta nisbahnya sama. Kalau waktu seperti waktunya sama. Wal mahalli dan tempatnya sama. Wa syarti syarat sama, wal ilati ilat sama, ilatnya alasannya, wa ghairihi dan selainnya. Nah, itu harus nanti ada yang ditarjih, karena hukumnya sama, nisbahnya juga sama, tetapi bertentangan gitu. Harus ada yang ditarjih nanti. Contoh misalkan siapa santri nggak hadir? Siapa? Danu. Adlo ya, Adlo. Adlo dia. Fi hadzal yaum al-adlu hadir. Al-adlu hadirun. Al-yauma fi hadzal fasal. Adlu dia pada hari ini hadir di kelas ini. Kemudian yang satunya adalah al-adlu ghairu hadirin, adal dia tidak hadir, adlu tidak hadir pada hari ini di kelas ini. Kan bertentangan tuh. Sementara waktunya sama, yaitu hari ini, tempatnya juga sama. Nah itu bertentangan. Yang satu bilang hadir, yang satu bilang tidak hadir. Baru nanti tarjih, dikuatkan. Harus dikuatkan salah satunya dan dikalahkan yang lain. Ya, cara menguatkan kalau di sini lihat kenyataan saja. Kenyataannya adlu hadir apa enggak hari ini dan di kelas ini. Oh, kenyataannya dia tidak hadir. Maka yang menang, yang ditarjih adalah adlu ghairu hadirin al-yawma fi hadzal fasal. Gitu ya. Fala ta'arudha baina nahi anil bai' fi waqti nida masalah mal izni fi ghairi li ikhtilafil waqti. Maka tidak terjadi ta'arud, enggak bertentangan. Aninai bainanai anil bai', antara larangan jual beli fi waqti nida pada waktu azan Jumat, masalah umpamanya. Mal izni beserta diizinkan jual beli fi ghairi pada selainnya, pada selain waktu nida. Li ikhtilafil waqti, karena bertentangan beda waktunya. Jadi beda waktunya. Jual beli dilarang pada waktu, tidak boleh jual beli pada waktu azan Jumat. Dilarang jual beli pada waktu azan Jumat. Kemudian dipersilakan jual beli, tidak dilarang jual beli pada selain waktu azan pada hari Jumat. Itu nggak bertentangan karena waktunya beda gitu. Kecuali kalau bertentangan begini contohnya, dilarang jual beli pada saat azan Jumat. Satu. Yang kedua, tidak dilarang, dipersilakan jual beli pada waktu azan Jumat. Nah itu bertentangan tuh. Nah ketika terjadi bertentangan, itu nanti jalan keluar tarjih. Harus ada yang diunggulkan, harus ada yang dikuatkan, sementara yang lain kalah gitu.
secara umum aja ya. Wa kadzalika la ta'arud baina ayati sayf. Begitu juga tidak ada ta'arud pertentangan antara ayat pedang. Maksud ayat pedang itu ayat yang mengizinkan Nabi dan para sahabat untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Maka perangilah kamu wahai Muhammad dan orang-orang mukmin, orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian bertemu dengan mereka. Ya kan disuruh perang nih. Ini namanya ayatul sayf atau ayatul qital namanya. Wa ayatil afwi was safah, dan ayat memberikan maaf, was-safi dan tolerir. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan oleh kamu, isfahu. Isfahu lapangkanlah, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah datang dengan keputusannya, dengan perintahnya. Fa'fu, maafkanlah, wasfahu dan isfahu, sama dari musafaha kan berjabat tangan ya. Artinya lapangkanlah, berjiwa besarlah, hatta yati Allah bi amri. Nah tadi nyuruh perang, faqtulul musyrikin, ayat di atas. Ayat di bawah disuruh maafin dan disuruh isfahu, hatta yati Allah bi amri. Ini kan bertentangan. Jadi sebenarnya orang musyrik diperangin apa jangan? Dijawab, di sini tidak ada pertentangan. Kenapa? Likhtilafil maqam, karena berbeda maqam, situasi kondisi. Ayat yang menyuruh memaafkan dan memberikan shafa pada orang musyrik itu waktu di Mekah, belum turun perintah untuk perang. Ayat waqtulul musyrikin dia turun sesudah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah dan sesudah Islam kuat dan sudah diperintahkan perang. Karena yang satu ayat Makkiyah, yang satu ayat Madaniyah. Jadi beda makomnya, sehingga di sini tidak terjadi pertentangan gitu. Fa inna likulli maqamin maqala wa likulli maqalin maqama. Karena sesungguhnya bagi tiap ucapan, bagi tiap maqam, situasi kondisi maqala maqal. Ya gitu kayak ayat itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Jadi udah masing-masing aja. Nah ini Makkiyah, ayatnya turun di Mekah dan belum diperintahkan untuk perang. Belum turun ayatul qital, ayatul sayf. Nah nanti kalau di Madinah turun ayatul qital, turun ayatul sayf, dibolehkan perang. Karena situasinya beda gitu ya. Sehingga ayat Madaniyah tadi kalau dibandingkan dengan ayat Makkiyah tadi, lakum dinukum waliyadin, begitu turun ayatul sayf maka terjadilah nasakh. Al ayatul Makkiyah ani qaulu ta'ala lakum dinukum waliyadin mansukhatun bil ayatil Madaniyah ani qaulu ta'ala faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum gitu. Walikuli maqal maqama, dan bagi setiap ucapan ada maqamnya, ada situasi tertentu juga. Al-mas'alatu rabi'ah fi anwa'i tarjih. Masalah yang keempat, berbagai macam at-tarjih, bentuk tarjih. Inna tarjiha awalan qad yakunu bi itibaril isnad, saniyan wa qad yakunu bi itibaril matni, salisan wa qad yakunu bi i'tibaril madlul, rabi'an wa qad yakunu aidan bi amrin kharijin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.